Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Memangnya apa yang bisa menarik minat kakak hingga seperti itu? Tanya Linlong dengan penasaran. Lin Tian tidak menjawab pertanyaan Linlong itu, dan dia malah pergi ke arah pintu kamar yang tidak jauh dari tempat dia berada. Saat itu, Linlong menjadi sedikit khawatir ketika Lin Tian berhenti di depan pintu itu. Karena dia merasa aneh dan curiga, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Segel yang cukup baik, tapi ini hanya segel rendahan, gumam Lin Tian. Setelah itu, dia langsung berjalan ke arah anak kecil itu, dan kemudian membelai kepala anak kecil itu dengan lembut. Anak kecil itu ternyata masih sangat kecil, tapi dia harus merasakan betapa pahitnya hidup di dunia ini. Dia telah kehilangan kedua keluarganya, dan di dalam hatinya, dia dipesankan oleh ibunya untuk menjaga adik kecilnya itu. "Ayo, ikut saja denganku," ucap Lin Tian. Sepertinya dia mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Lin Tian, jadi dia hanya mengikutinya dari belakang. Karena suatu saat nanti, dia akan tahu dengan sendirinya. Dia segera menghancurkan segel di pintu itu hanya dengan memegangnya saja, lalu segel itu pun hancur, dan tampaknya Lin Tian terlihat seperti sedang tersenyum kecil. Lalu, dia membuka pintu tersebut dan masuk ke dalamnya, dan dia diikuti oleh Linlong di belakangnya. Tetapi saat masuk, Linlong terlihat sangat kaget dengan apa yang dia lihat. "Apa? Ada anak kecil di sini?" ucap Linlong dengan terkejut. "Iya, dia anak kecil yang menyedihkan," ucap Lin Tian. Saat melihat ada anak kecil yang tangan dan kakinya diikat di tempat tidur, serta bajunya yang juga berantakan seperti tidak pernah diurus. Umurnya mungkin masih 5 tahun, melihat hal itu, Lin Tian merasa sedih dan kemudian menghampirinya. jangan mendekat, ucap anak kecil itu. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu," ucap Lin Tian sambil mendekat dan menyentuh kepala anak itu. Anak itu masih ketakutan ketika melihat Lin Tian, tapi dia tidak bergerak dan sepertinya sedang memberanikan dirinya untuk bertahan. Lin Tian yang melihat hal itu, dia merasa sedih dan kemudian mengelus kepalanya. "Jangan takut, biarkan aku melihat adikmu, aku akan membantu menyembuhkannya," ucap Lin Tian sambil melihat sesosok anak kecil mungil yang sedang tertidur, dan usianya masih 3 tahun. Linlong juga sempat melihat anak yang masih bayi yang ada di belakang anak kecil ini, dan dia juga tidak ragu untuk mencoba membujuk anak itu juga. Akhirnya anak itu mau memperlihatkan adik kecil yang masih tertidur di belakangnya. Lin Tian yang melihat bayi perempuan kecil ini, itu cukup membuatnya terkejut dengan apa yang dia rasakan. Tetapi dia tidak berbicara, dan hanya mencoba menyalurkan qi-nya ke tubuh bayi kecil tersebut. Setelah cukup lama, wajah bayi kecil tersebut sudah tidak pucat lagi. Melihat hal itu, anak kecil itu terlihat sangat senang dan bahagia. Karena baginya, bayi ini adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Karena dia tahu bahwa, ibunya juga telah mati oleh bajak laut tersebut. Karena hal tersebut, itulah yang membuat dia terus bertahan. "Tidurlah, semuanya akan baik-baik saja," ucap Lin Tian sambil mengusap kepala anak bayi perempuan itu. Dengan menyalurkan sedikit qi kepadanya, itu Lin Tian lakukan agar bayi itu tertidur. Akhirnya anak itu juga ikut tertidur di sebelah adik kecilnya. Linlong yang melihat mereka, dia juga merasa kasihan kepada dua anak ini, betapa malangnya nasib mereka di sini, ucap Linlong. "Ini tidak seberapa, bagaimana jika Yimo yang menguasai kita? Jika hal itu terjadi, maka seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, itu hanya dianggap seperti seekor semut di mata mereka," ucap Lin Tian. "Iya Kak, maka dari itu, kita harus segera memusnahkan mereka semua yang ada di dunia ini," balas Linlong. "Kamu benar," ucap Lin Tian. "Tapi Kak, kenapa kamu tertarik dengan dua anak kecil ini?" tanya Linlong.
Itu karena, anak perempuan ini memiliki tubuh pedang, jawab Lin Tian dengan santai. Hah, mendengar jawaban dari Lin Tian, Lin Long menjadi kaget, dan mencoba mengambil tangan anak itu untuk mengeceknya. Dan benar saja apa yang dikatakan Lin Tian padanya, tubuh anak ini memang memiliki keistimewaan, tapi hanya itu saja yang dapat dia ketahui. Berbeda dengan Lin Tian, dia dapat merasakan dan menentukan tubuh seseorang dengan mata 8 elemennya. Anak perempuan ini memang memiliki tubuh pedang. Apa itu tubuh pedang? Tubuh pedang adalah seseorang yang nantinya dapat dengan mudah menggunakan pedang walaupun tidak belajar sekalipun. Tetapi itu juga tidak akan mudah, jika dia tidak memiliki teknik kultivasi yang cocok. Jika berlatih sembarangan tanpa bimbingan seorang ahli, maka anak ini bisa rusak atau mati saat berkultivasi. Dan pada umumnya, anak dengan tubuh pedang lebih mudah memahami niat pedang dan berbagai teknik pedang, dan bahkan mungkin untuk membuat teknik bertarungnya sendiri. Apa yang akan kita lakukan dengan keduanya, Kak? Tanya Lin Long. Anak perempuan ini sangat cocok untuk jadi murid tetua ketujuh, dan dia pasti akan senang, jawab Lin Tian. Lalu, bagaimana dengan bayi perempuan ini? Tanya Lin Long lagi. Walaupun tidak seperti saudarinya, tapi dia juga sedikit spesial. Mungkin tetua kelima tidak akan kesepian nantinya, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Bayi kecil ini sangat cocok dengan alkemis, bukan karena dia memiliki tubuh api, tapi ada sesuatu yang istimewa dari anak ini. Lin Tian sendiri tidak tahu apa itu, maka dari itu dia berencana untuk menanyakan hal tersebut kepada tetua kelima yang lebih paham. Baiklah, kamu bawalah anak perempuan itu, dan aku akan menggendong bayi kecil ini, ucap Lin Tian. Oh, oke, balas Lin Long. Lalu, mereka berdua pergi dari kamar itu, dan kemudian menuju beberapa kamar lagi yang ada di sana. Dengan cepat, Lin Tian juga melepaskan semua tahanan yang ada di sana. Setelah pertempuran selesai, para suku laut datang ke tempat Lin Tian berada. Lin Tian lalu memerintahkan para penjaga untuk merawat dan membawa mereka ke kota, dan yang lain tidak menolak walaupun mereka manusia ataupun binatang iblis. Sedangkan para tahanan tadi juga merasa sangat bersyukur atas pertolongan Lin Tian, dan banyak juga anak-anak yang berada di sana merasa sangat senang, karena mereka akhirnya bisa lepas dari penderitaan itu. Dan setelah itu, Lin Tian kembali ke kota. Dia langsung masuk ke area teleportasi, dan kembali ke istana. Para penjaga segera memberi hormat kepadanya, dan tidak menghalangi Lin Tian masuk ke dalam istana. Mari kita kembali ke kamar dulu, dan merawat anak-anak ini, ucap Lin Tian. Iya, mereka pasti sangat lelah, balas Lin Long. Mereka langsung menuju kamar Lin Tian, hanya untuk meletakkan dua anak kecil itu di tempat tidur. Sedangkan di kota laut, para tahanan dari kapal bajak laut itu sedang dirawat oleh suku laut dengan baik. Banyak dari mereka yang bersyukur dan senang, dengan sikap suku laut yang ramah dan baik. Mereka manusia selalu berpikir bahwa, suku laut adalah suku yang tidak baik dan jahat, karena sering terjadi pertarungan antara suku laut dan manusia. Lin Gui pergi menemui Lin Tian untuk mengetahui apa yang akan direncanakan Lin Tian, terhadap para korban dari bajak laut itu. Dia mengerti bahwa, Lin Tian mungkin saja memiliki rencana untuk membangun hubungan dengan manusia lainnya. Di kamarnya, Lin Tian masih duduk di meja sambil melirik kedua anak di tempat tidur itu. Dia sudah menghubungi paman pertamanya, Bing Yang, itu untuk mempermudah hubungan suku laut dan manusia di daratan. Tentu saja, Bing Yang akan setuju dengan Lin Tian. Karena baginya, Lin Tian adalah keponakan kesayangannya. Bahkan dia lebih menyayangi Lin Tian daripada anaknya sendiri, yaitu Bing Zhao. Bukan hanya Bing Yang saja yang menyayangi Lin Tian, para petinggi lain juga bisa dibilang mirip dengan Bing Yang dalam menyayangi Lin Tian. Lin Gui sudah berada di dalam kamar Lin Tian, dan dia datang bersama Su Si dan Su Nier untuk berterima kasih, karena dia telah menyelamatkan Su Si sebelumnya.
Kakak, apa rencanamu dengan kedua anak ini? Tanya Lin Gui yang belum tahu apa-apa dengan dua anak yang berada di kamar Lin Tian. Menurutmu, Lin Tian malah bertanya balik sambil tersenyum. Mana mungkin aku tahu rencana kakak, jika bukan kakak sendiri yang memberitahukannya, balas Lin Gui sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia bisa tahu rencana Lin Tian? Pemuda ini sangat pintar, dan juga sulit untuk menebak apa yang dia rencanakan. Dan bahkan, walaupun Lin Gui sudah hidup lama dengan Lin Tian. Bukan hanya dia saja, Lin Long beserta Feng Er, mereka sama sekali tidak akan bisa mengetahui rencananya, kecuali Lin Tian sendiri yang memberitahukannya kepada mereka. Kecuali bayi kecil, dia bisa mengenali Lin Tian, karena dia lebih sering bersama Lin Tian. Walaupun dia sangat nakal, tapi dalam hal kecerdasan, mereka berdua hampir mirip. Baik Lin Tian maupun bayi kecil, mereka berdua hampir tak terduga dan tak bisa dilihat dari luarnya saja. Iya, dua anak ini akan kubawa pulang ke sekte, dan aku akan memakai arai di sini untuk menghubungkan ke sekte kita, ucap Lin Tian. Oh, jadi dengan kerja sama seperti itu, maka akan lebih mudah untuk membantu Kekaisaran Timur. Ditambah dengan adanya kerjasama dengan sekte langit, mungkin kita akan jauh lebih mudah untuk dekat dengan manusia, balas Lin Gui yang agak mengerti dengan pikiran Lin Tian. Hahaha, walaupun kamu tukang mabok, tapi otakmu tidak buruk juga, ucap Lin Tian sambil tertawa. Setidaknya itu hanya pikiran kecil dari kakak. Kalau hal yang besar, mungkin aku masih sulit untuk mengetahuinya, hehehe, balas Lin Gui sambil tertawa kecil. Sebenarnya baik Susi dan Sunier, mereka berdua sudah kaget dengan pemuda ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa, pemuda ini berasal dari Sekte Langit. Hingga akhirnya Sunier mengetahuinya, kenapa Long Aotian datang ke sini untuk menemui pemuda ini. Ngomong-ngomong, di mana saudara Aotian? Tanya Lin Tian. Hahaha, dia pemabok yang payah, mungkin dia masih tidur, jawab Lin Gui dengan bangga, tapi sambil menggaruk-garuk kepalanya. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya, lalu dia memberikan rencana yang telah dia siapkan untuk para sandera dari bajak laut tersebut. Lin Tian segera menjelaskan untuk menyebarkan berita ini bahwa, ada beberapa anak yang ditangkap bajak laut, dan sekarang berada di suku kita. Sebelum menyebarkannya, tuliskan semua nama anak wanita, dan juga beberapa binatang iblis yang ada di kota saat ini. Mintalah ke kota Laut Timur untuk membantu menyebarkan berita itu. Karena dengan begitu, pasti ada orang-orang yang berasal dari keluarga para tahanan bajak laut yang datang ke sini. Dengan begitu, setidaknya bisa membuat hubungan manusia dan suku laut menjadi sedikit lebih dekat. Setelah mendengar rencana Lin Tian, baik Lin Gui, Susi, dan Sunier, mereka semua menyetujuinya. Setelah berbicara sedikit sebelum Lin Gui dan dua orang lainnya pergi, Lin Tian meminta untuk menggunakan arai teleportasi besok pagi. Lin Gui tentu saja tidak akan keberatan, dan setelah selesai, Lin Gui harus pergi mengurus beberapa hal untuk membantu Kekaisaran Laut Timur. Lin Tian dan Lin Long kemudian duduk di meja, sembari melihat kedua anak yang tertidur di tempat tidur. Setelah beberapa jam di waktu malam, anak-anak itu pun akhirnya terbangun, dan sang kakak hanya duduk di sana sambil menggendong adik kecilnya. Lin Tian yang melihat itu hanya tersenyum, kemudian dia mendekat ke anak kecil itu dan duduk di sampingnya. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, ucap Lin Tian. Tapi si kakak itu hanya diam, sedangkan adiknya sudah menangis, mungkin karena sudah kelaparan. Kesinilah, biar aku yang menggendong adikmu itu, ucap Lin Tian lagi sambil mengusap kepala si kakaknya itu. Iya, dia hanya menjawab dengan satu kata. Mungkin karena Lin Tian telah menolongnya, dan dia memiliki sedikit kepercayaan kepada Lin Tian. Lin Tian juga tahu akan hal itu, tapi dia hanya tetap tersenyum dan mengambil bayi kecil yang baru berumur 3 tahun itu. Sembari dia mengeluarkan sebuah air yang berbentuk susu dari cincin penyimpanannya,
kemudian dia meminumkan air susu itu ke mulut si bayi kecil. Si bayi kecil itu dengan senang meminumnya tanpa menolak, dan dia juga tidak menangis lagi. Lalu, dia hanya terus meminum air susu yang diberikan Lin Tian itu. Nah, kamu juga harus makan, ucap Lin Long yang datang sambil membawa beberapa makanan di piring. Si kakak tidak menolaknya, dan memakan makanan yang dibawakan oleh Lin Long. Lin Tian dan Lin Long hanya tersenyum, dan mereka hanya menunggu kedua anak itu menyelesaikan makannya. Siapa namamu? Tanya Lin Tian. Hah, namaku, si kakak itu terlihat bingung dengan namanya sendiri. Sebenarnya, dia juga tidak tahu siapa namanya. Karena dia telah cukup lama disiksa di sana, jadi, beberapa hal ingatannya yang lama, kini sudah banyak yang lupa karena siksaan para bajak laut itu. Lin Tian juga tahu bahwa, anak ini tidak tahu namanya sendiri. Lin Tian hanya tersenyum sembari mengatakan, namamu sekarang Lin Lin, sedangkan adikmu bernama Lin Luer, ucap Lin Tian. Wah, namaku Lin Lin, dan adikku Lin Luer. Tanya si kakak. Iya, aku adalah kakak kalian, dan dia juga kakak kalian. Kita adalah keluarga, ucap Lin Tian sambil mengusap kepalanya dengan tangan kanannya, karena tangan kirinya masih memegang si bayi yang tertidur karena meminum susu tadi. Namaku Lin Lin, dan adikku Lin Luer, kami sekarang memiliki nama dan kakak, ucap gadis kecil itu dengan senang. Kamu tidak hanya memiliki kakak, kamu akan memiliki banyak keluarga nanti, ucap Lin Tian. Setelah mengatakan itu, ada sedikit air mata yang jatuh ke pipinya. Dia berpikir bahwa, nasib anak ini bahkan lebih buruk daripada dirinya yang dulu, yang masih memiliki orang yang merawatnya. Sedangkan dengan kedua anak ini, mereka mencoba bertahan dari siksaan bajak laut tersebut. Aku adalah kakak Long, dan yang ini kakak Tian, ucap Lin Long yang juga berbicara sambil mengusap kepala gadis itu. Ini kakak Long, dan ini kakak Tian, ucap gadis itu sambil menunjuk Lin Tian dan Lin Long sesuai dengan nama mereka. Apakah kami punya rumah? Tanya Lin Lin. Iya dong, kita punya rumah, dan kamu pasti akan suka rumah itu, jawab Lin Tian. Benar-benar, di sana banyak saudaramu juga, dan mereka akan mengajak kalian bermain juga. Lin Long juga ikut menambahkan. Dia hanya mengangguk sebagai balasannya. Ya udah, sekarang kamu harus istirahat, karena besok pagi kita akan pulang, ucap Lin Tian sambil meletakkan si adik di kasur, dan si kakak ikut tidur di sebelah adiknya. Setelah beberapa saat menunggu mereka tertidur dengan lelap pada malam itu, Lin Tian juga pamit ke Lin Long untuk memasang koordinat arainya, agar mereka bisa terhubung dengan Sekte Langit. Lin Long tinggal di sana untuk merawat kedua orang itu, karena dia khawatir jika Lin Tian dan Lin Long tidak ada saat mereka bangun, dan kedua anak itu pasti akan bingung. Malam itu juga, Lin Tian sudah mulai memasang koordinat arai yang ada di Sekte Langit, itu agar besok dia bisa membawa kedua anak itu ke sekte mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.